tokoh agama, kalau saya boleh berharap, utuslah tokoh agama yang inklusif untuk bergabung ke FKUB, yang inklusif, yang demokratis, yang egaliter. Itu utuslah di FKUB, sehingga kemudian di FKUB itu akan terwarnai betul-betul kerja-kerja mampu melakukan edukasi, mampu melakukan fasilitasi, mampu melakukan mediasi, sehingga terwujud kerukunan sampai pada gradasi kerukunan yang tertinggi tadi itu. Oke, konsisten menemani Anda semuanya yang lagi gabut, yang lagi melakukan aktivitas apa saja atau lagi kesepian, sudah bergabung dengan Ruang Ngobrol Asik, rubrik bersama beliau Pak Pendeta Kristiono Riyadi. Beliau sahabat, teman, dan guru saya dalam banyak persoalan, dalam banyak mata pelajaran gitu. Pak Kristiono Riyadi ini pemuka agama dari Kristen. Beliau aktif 2 periode di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gunung Kidul FKUB, yang kebetulan secara khusus begitu di edisi kali ini rubrik menampilkan perjalanan FKUB yang terbentuk sangat menentukan sekali untuk perwujudan perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan yang ada di masyarakat Kabupaten Gunung Kidul ini. Terima kasih sekali Pak Kristiono Riyadi yang Sama-sama punya waktu untuk menemani kita 30 menit ke depan. Waktunya beliau sangat padat sekali, kegiatannya juga padat, sehingga masih memiliki waktu untuk bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak sama-sama Mas Kristiono Hendro. Riyadi, sehat selalu bersama keluarga. Sehat. Ya, puji Tuhan, berkat dalam. Sudah saya singgung Ya. tadi tentang siapa Pak Kristiono Riyadi, tetapi tidak lengkap kiranya, dan barangkali informasi yang dari saya untuk teman-teman ini tidak afdol, jadi Pak Kris bisa mengenalkan diri. Baik. Siapa Pak Kris ini? Iya. Baik, Mas Hendro, tadi memang saya dipanggil untuk pelayanan di Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi pendeta di GKJ Kematang di wilayah Kematang. GKJ Kematang itu wilayah pelayanannya meliputi wilayah Kapanewon Tepus sebagian, wilayah Kapanewon Tanjung Sari, dan wilayah Kapanewon Saptosari. Itu wilayah pelayanannya di sebelah sana. Dan secara organisasi kegerejaan memang bergabung, kalau GKJ itu bergabungnya ke PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, itu yang kemudian karena ada kesepakatan di awal ketika pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Gunung Kidul, bahwa yang kemudian diberi kesempatan untuk mengutus wakilnya di FKUB itu ada dari PGI. Maka saya kemudian ditugasi ya oleh PGI pada waktu itu untuk pada tahun 2011 mulai dibentuk FKUB. Meskipun sebenarnya mulai proses pembentukannya itu lama ya, dari tahun 2006 itu terus itu berjalan 5 tahunan itu untuk bergulat ya, mempergumulkan tentang 5 tahun mempersiapkan struktur kepengurusan supaya kuat, supaya karena memang ini bisa forum ini sangat menentukan situasi dan kemampuan untuk merawat kerukunan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Periode pertama tahun 2011 sampai 2016. Pak Kris ini sudah ada di situ. Kemudian di periode kedua 2016-2021 yang akan habis besok bulan November. Jadi ini sudah habis masa periodenya. Nanti akan menyiapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2021-2026. Tapi sebelum ke sana boleh Pak, ini dinikmati ada gorengan ini. Kita makan gorengan karena biasanya kita Pak Kris ini juga terbiasa menghadapi gorengan-gorengan ini, apalagi dengan sambal yang pedas ini beliau sangat berpengalaman sekali.
Ya. Mungkin sambil Ada yang mau dikenakan lagi Pak ya. tentang Bapak? Ya, jadi apa namanya, di samping tadi ya PGI, memang kalau di Gunung Kidul juga ada BKS ya, BKS. Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Nah, sehingga saya mewakili, di samping memang diutus oleh PGI karena yang itu apa namanya diberi kesempatan untuk PGI, tapi tentu juga mewakili gereja-gereja lain yang bergabung di Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Kabupaten Gunung Kidul. Itu karena memang dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu yang mendasari memang berdirinya ini ya, yang FKUB ini. Kristen itu memang hanya satu di tingkat kabupaten itu, karena proporsional jumlah umat itu tadi. Meskipun sebenarnya dari umat Kristen sendiri ada yang masuk PGI, ada yang tidak masuk PGI. Berarti yang tidak masuk PGI itu tidak terwakili di FKUB, Pak? Ya, saya kemudian yang dianggap mewakili mereka juga gitu. Maka ya kalau misalnya ada menghadapi masalah apa begitu ya, mau nggak mau, karena saya sebagai representatif umat Kristen yang ada di FKUB ya, mau nggak mau mesti harus mendampingi mereka kan, semua. Gitu, ya, Mas di Hendro. FKUB itu wadah gimana Pak ini? Ya, nah FKUB itu kan sebenarnya bentukan masyarakat, tapi difasilitasi oleh pemerintah. Nah itu idealnya ya, idealnya. Tapi ketika sudah masuk itu kadang-kadang di FKUB terasa kalau plat merah bener gitu loh. Jadi seolah-olah menjadi sebuah institusi di bagian dari pemerintahan, lebih banyak merasa ya, atau mungkin kalau kita ada di dalam itu seakan kita itu terhisap pada pemerintah gitu. Padahal sebenarnya kita itu ada di masyarakat, karena mestinya dibentuk oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga agama itu. Tapi ketentuannya memang kemudian difasilitasi oleh pemerintah gitu. Berarti idealnya memang lahir secara mandiri ya. Mestinya itu kan dari ini ya, dari lembaga-lembaga agama ketemu kemudian membentuk FKUB kan gitu. Itu idealnya. Tapi karena dalam realitanya payung hukumnya yaitu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tadi itu PBM 2006 itu memang kemudian mensyaratkan pertemuan itu difasilitasi oleh negara, difasilitasi oleh pemerintah, maka seakan kemudian bergantung pada pemerintah untuk memfasilitasi pertemuannya lembaga-lembaga agama itu gitu. Sampai pada kemudian masalah penganggaran dan sebagainya itu kan kemudian FKUB itu seakan dalam tanda petik jagake ada anggaran baik dari APBN maupun APBD. Nah ini yang ini ya, sehingga nilai-nilai kemasyarakatannya menjadi tidak terlalu terasa nih. Tapi kalau dari masyarakat misalnya gotong royong ya. Gotong royong, ayo ini lembaga agama ini kan kemudian bisa bergotong royong untuk melakukan kerja FKUB ini. Tapi dalam kenyataan tidak. Ketika tidak ada anggaran dari APBD misalnya, kemudian anggarannya disalurkan sekarang ini lewat Badan Kesbangpol misalnya, maka sangat bergantung pada ini kan, tuannya ya? pada institusinya ini. Jadi tuannya FKUB. Ya gitu. Jadi FKUB tinggal kemudian Pak ini ada program ini ya dikerjakan dan seperti itu. Gitu Mas Hendro. Kalau keadaan di Gunung Kidul nih Pak, keadaan di Gunung secara struktural bagaimana Pak? Apakah semua kelompok agama ini juga terwakili di sana? Gini, tadi saya sudah menyinggung. Jadi yang keterwakilannya itu kan memang proporsional jumlah umat ya. Maka kemudian ditentukan jumlah anggota FKUB itu kan 17 orang yang tingkat kabupaten. Kursi di sana ya? 13 kursi. 17 kursi. Tapi 17 kursi itu kemudian agama yang misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, karena yang di Gunung Kidul sekarang ini yang ada baru ini yang kemudian Islam ya tentu saja. Yang Konghucu secara statistik ada umatnya, tapi kita belum mampu menemukan kepengurusannya, maka belum bisa ada keterwakilan di FKUB. Belum ada keterwakilannya. Ya, tapi yang 4 ini, yang satu-satu ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ini masing-masing hanya satu. Ya. Berarti ada sekitar 13. Hanya 13 yang dari Muslim. Nah, kemudian memang yang dari Muslim itu memang secara keseluruhan ini mewakili MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi namanya kemudian di dalam MUI sendiri kemudian mereka berbagi ya.
ada yang dari NU, Muhammadiyah, terus sekarang ada masuk dari LDI masuk, kemudian dari MTA masuk MTA gitu. bisa masuk. Iya. Itu yang Ahmadiyah bisa masuk? Ahmadiyah belum masuk. Belum masuk. Iya. Kenapa, Pak? Nah, itu yang kita Pernah dibahas begitu? pernah dibahas, tapi mereka memang di internal MUI yang masih ini ya, karena kan Ya. penentunya memang MUI ya. Ya. Nah, kita memang sepakat yang di utus dari masing-masing lembaga agama itu ya itu menjadi ranah dari lembaga agama masing-masing. Itu Kewenangan masing-masing. kewenangan dari lembaga agama masing-masing. Jadi kalau misalnya di Kristen mau yang diutus GKJ apa GSJA atau Pentakosta. siapa Pentakosta itu ya kewenangan dari PGI gitu. Gitu Mas Indro. Jadi ada 13 dari porsi Ya. dari Muslim dan Ya. 4 dari Ya, Kristen, Kristen, atau Katolik, Hindu, Buddha. Hindu, Buddha, dan Katolik. Ya. Begitu. Ya. Dari perjalanan Pak, karena ini tadi sudah disebut, kayak Ya. saya menyebutkan sudah mau habis ini Pak. Ya, betul. Sudah mau habis. Periodisasi untuk baik dari 2010 ya Pak Ya. dulu. 2011 sampai 2021. sampai 2000 ya, Sampai 2016 sampai 2021. Oke. Periode yang Itu ini. kira-kira apa yang sudah dicapai Pak dari FKUB itu, memfasilitasi katakanlah Ya. menginisiasi, memberi masukan skema kerukunan di Gunung Kidul untuk bupati, atau seperti apa yang jejak baik ya? Ya. Kira-kira apa? Ya, gitu? ya, baik. Sebenarnya FKUB itu kan punya tugas fungsinya pertama memang melakukan dialog ya antar umat beragama, fasilitasi dialog, kemudian menerima dan menyalurkan aspirasi umat beragama untuk disampaikan menjadi rekomendasi bagi bupati dalam menentukan kebijakan dalam hal kerukunan umat beragama. Lalu yang berikutnya memang dalam kaitannya dengan pembelian rumah ibadah. Nah, yang pertama yang melakukan dialog itu memang kemudian kita sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya ya, termasuk soal dulu pada level kecamatan. Pertama dulu memang level di periode pertama ya 2011 sampai dengan 2016 itu masih level kabupaten. Jadi kita mengadakan pertemuan-pertemuan itu di level kabupaten. Tapi mulai pada periode kedua itu sudah turun di level kapanewon atau kecamatan dan sekarang sampai di desa. Ya, ini sekarang sudah beberapa desa tersebar gitu yang kemudian kita menginisiasi untuk memberikan sosialisasi tentang desa sadar kerukunan umat beragama. Nah, sekarang ada program baru dari Kementerian Agama itu moderasi beragama. Nah, ini kemudian kita juga memberikan sosialisasi bagaimana mengembangkan desa atau kelurahan sadar kerukunan dan moderasi beragama. Nah, itu semua kecamatan, 18 kecamatan ya, 18 kapanewon di Gunung itu sudah terjangkau oleh untuk namanya ini. deklarasi umat beragama. Deklarasi umat beragama. Ya, itu sudah semua 18 kapanewon atau kecamatan. Kalau sudah 144 kelurahan belum ya? Belum. Sudah Kita baru bisa, tapi di sebarannya di semua kecamatan sudah. Hanya titik-titik tertentu di itu masih saya kira masih ya baru kisaran 50-an%, 60% ya capaiannya selama periode dua periode ini. Memang yang awal dulu memang kita fokus pada wilayah-wilayah yang memang memiliki problem atau rentan terhadap masalah kerukunan umat beragama. Misalnya pernah ada konflik terkait dengan rumah beragama, boleh ya awal-awal gitu ya, periode yang 2011 sampai dengan 2016 itu kan ada problem tentang rumah ibadah itu ada di Kecamatan Girisubo, kemudian di Kecamatan Semanu, kemudian di Kecamatan Pelayan, kemudian Kecamatan Gedangsari. Ya, itu empat kecamatan ini yang di awal-awal dulu itu ada beberapa problem ya, zona merah begitu. Zona merah. Di samping kalau yang Wonosari sendiri karena di pusat kota kan ada beberapa masalah yang tapi sebenarnya fokusnya bukan ada di situ, tapi karena di situ pusat kota, nah maka kemudian ini juga menjadi titik di mana sering ada problem ya tentang kerukunan umat beragama. Apakah dari periode pertama ada 4 kapanewon tadi yang kita sebut saja istilahnya zona merah gitu ya Pak, yang pernah terguncang kerukunannya masyarakat, itu apakah juga selesai karena musyawarah, dialog atau bagaimana? Ya, ada beberapa hal ya. Pertama memang ada pendekatan untuk melakukan investigasi. Kalau itu memang masalah yang ini ya, FKUB melakukan investigasi, kemudian melakukan mediasi dalam problem itu.
Meskipun kita menyebut mediasi itu memang kadang-kala terjebak belum sepenuhnya mediasi ya, tapi masih arbitrasi ya seolah-olah. Jadi apa bedanya ini, Pak? kalau mediasi itu kan para pihak ini ketemu, kemudian win-win solution ini. Tapi FKUP posisi di tengah ya. Pastinya FKUP berdiri tidak apa berat sebelah. Tidak berat sebelah ya. Tapi kita karena saya ada di dalam ya, saya sendiri merasakan ya udahlah, capaiannya baru segitu ya, gimana lagi kan gitu. Yang penting ini kemudian teredam. Nah, dari belajar di situ setelah ada mediasi yang tadi udah ada kesepakatan damai dulu, kemudian dikepiaki sampai ada yang genduren bareng gitu ya, syukuran itu dan sebagainya, itu kan proses di masyarakat untuk menerima itu. Tapi kemudian ada langkah yang bisa dilakukan oleh FKUB, yaitu mengusulkan pada bupati untuk mengesahkan melalui SK Bupati semua rumah ibadah yang sudah digunakan permanen sebelum tahun 2006 itu kemudian disahkan. Jadi sudah tidak lagi diugreh-ugreh itu, memiliki kekuatan hukum. Artinya tidak bisa ada kelompok masyarakat atau kelompok organisasi apapun yang mau mempersoalkan soal IMB di Gunung Kidul. Karena yang ini sudah selesai ya. Betul, sudah selesai yang sebelum 2006. Nah, tapi kan kadang-kala kemudian menyisakan yang bangunan baru yang dibangun setelah tahun 2006. Nah, ini yang kemudian kita fasilitasi sekarang ini. Ada kemajuan-kemajuan untuk memfasilitasi? Ya, ada beberapa kemajuan yang kita fasilitasi. Misalnya kita memfasilitasi supaya bangunan rumah ibadah yang ada di wilayah wisata, di tempat wisata, itu nggak memerlukan persyaratan 60-90 karena itu kan tempat publik, fasilitas umum. Kemudian kantor itu juga nggak perlu, di sekolah juga nggak perlu memakai persyaratan yang 60-90. Gitu. Jadi nanti kalau ada orang mau mendirikan rumah ibadah di wilayah pariwisata, di kantor atau di sekolah atau tempat-tempat publik gitu ya, itu nggak perlu lagi, tinggal menyampaikan ke FKUB mestinya memberikan rekomendasi, nggak lagi bertanya ini mana syaratnya 60-90 gitu. Nah itu mesti itu. Nah sekarang itu kan di SK yang fasilitasi ini itu belum ada landasan hukumnya memang. Nah ini yang sekarang pada akhir periode pimpinan Bu Badingah kemarin sama Pak Imawan, sebenarnya kita FKUB sudah audiensi untuk menyampaikan usulan ada peraturan bupati, peraturan bupati Perbub fasilitasi pendirian rumah ibadah. Jadi kalau ada bangunan rumah ibadah yang tadi yang saya sampaikan tadi itu menggunakan perbubnya ada, sehingga dia nggak bingung lagi gitu loh. Nah ini, tapi ini belum muncul. Nah menjelang akhir periode ini kita akan kembali untuk mengusulkan, karena sudah ganti kepemimpinan ini. Kita akan sampaikan lagi, semoga walaupun pada periode ini belum, ya paling tidak sudah ada tinggalan cikalan untuk kemudian bisa pijakan ke sana nanti ya. Gitu Mas Hendro. Pak, ini kan forum kerukunan umat beragama ya. Datang dari organisasi keagamaan yang sangat kompleks di Gunung Kidul dan sangat beragam. Itu keanggotaan di FKUB itu berangkat dari masing-masing organisasi keagamaan itu atas atas kebutuhan, karena dalam tanda kutip gini, maaf ya kalau tidak tepat begitu, mempertahankan prinsipnya masing-masing, atau memang di situ dibentuk karena kebutuhan legitimasi kebijakan pemerintah? Kira-kira. Idealnya itu ketika sudah ada di dalam FKUB itu, dia udah lebur nih. Jadi dia membawa kepentingan dari FKUB atau membawa kebijakan apa yang mesti harus dilakukan sebagai forum kerukunan umat beragama. Itu idealnya. Tapi nggak bisa dipungkiri, pada kenyataannya memang masing-masing kadang-kala masih membawa kepentingan dari lembaga agamanya gitu. Karena maka kemudian ketika ada di dalam, ya jangan dibayangkan kalau forum FKUB terus diam-diam gitu ya, Mas Hendro ngendika begini terus kemudian saya bilang oh nggih gitu. Itu yang dimaksud kerukunan. Enggak. Kerukunan enggak begitu. Kerukunan tuh enggak hanya diam kan gitu. Artinya masuk ke sana tuh yang dipikirkan sebenarnya bagaimana menemukan formula kerukunan. Betul. Gitu. Bukan kemudian ke sana itu membawa membawa misi-misi tertentu. Mestinya begitu. Artinya kemudian di dalam itu memang betul-betul ini yang sekarang sudah ada perubahan ya. Mulai dari periode pertama ke periode kedua itu sudah ada banyak perubahan. Perubahannya tadi, kalau dulu berpikir legalitas tempat ibadah, sekarang memfasilitasi pembangunan rumah ibadah. Ini kan sudah
agak berubah Betul, mindsetnya, Ya. dinamikanya. Kemudian kalau dulu itu memang seolah mengatasi konflik, mengatasi masalah. Sekarang itu membangun kerukunan, lebih pada mengupayakan bagaimana kemudian ada kerjasama antar umat beragama, mengedepankan toleransi. Seperti itu. Meskipun ya kita harus akui kadang-kala masih bias orang mengatakan toleransi itu yang seperti apa, kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu persoalan pembangunan mindset. Nah, menurut saya sih itu hal yang terus harus diperjuangkan untuk membangun pola pikir yang sama di dalam FKUB atas kata toleransi, kemudian toleransi yang dalam pengertian itu kemudian kerukunan sendiri itu yang kadang-kala diartikan kerukunan itu aman, nggak ada masalah, itu nggak ada menang-menangan gitu. Jadi, tapi sekarang mesti harus didorong lagi, ini nggak ada masalah, tapi kemudian bisa menerima dan kemudian bekerja sama. Meningkatkan kelas dari gitu. Semula hanya saling toleransi, saling tidak ada masalah. Sekarang harus bisa saling menerima dan terus bisa kerja sama. Nah, itu level menurut saya sih level tertinggi dari kerukunan umat beragama itu kalau sudah ada kerjasama antar umat beragama. Menarik sekali, mulia sekali sebenarnya cita-cita FKUB. Kalau secara idealis ya, secara idealis. Gitu. Nah, ini yang kita sedang dorongkan, Mas Indro. Ada pemikiran yang ini kemudian akan kita gulirkan kalau besok misalnya terjadi perubahan dari PBM menjadi Perpres, karena kan PBM itu sebenarnya tidak ada dalam urutan perundang-undangan, kan tidak ada itu. Nah, itu kan kesepakatan aja itu. Tapi besok akan dinaikkan levelnya menjadi peraturan presiden. Nah, kalau itu ya wacananya seperti itu. Nah, kemudian kalau ini akan memberi payung hukum yang lebih kuat bagi FKUB. Iya, lebih payung lebih kuat pada FKUB. Hanya kita nggak ingin terjebak FKUB itu pada kerja-kerja administrasi, misalnya memberikan rekomendasi tempat ibadah. Itu kan kadang-kadang kerja administrasi. Itu serahkan aja pada dinas terkait, sudah selesai. Bukan memverifikasi persyaratan dan gitu. Itu udah nggak ada kepentingannya. Karena bukan biro jasa rumah ibadah ya. Betul. FKUB itu lebih pada fungsi mediasi, fungsi edukasi, fungsi fasilitasi, seperti itu. Nanti yang kita dorongkan. Jadi FKUB nyata lah, bukan tempat untuk gontok-gontokan, tapi betul-betul. Kalau secara ADRT begitu, Pak. Secara di dalam PPM-nya. Itu masing mekanisme untuk bisa mengutus duta di sana gimana? Misalnya tadi ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik satu-satu ya. Nah, itu pemerintah bisa menunjuk misalnya yang Hindu, begitu saya minta si Pak A itu, atau memang dari organisasi keagamaannya, otonomi masing-masing ya gitu. Tapi ketika sudah di dalam memang sudah ada kesepakatan ya, pada periode 1 dan periode 2 itu sudah ada kesepakatannya, ketua itu memang mesti Islam. Nah itu ya nggak apa-apa ya kan. Kemudian melihat tentang ini ya, tentang mayoritas ya, betul ya, itu masih seperti itu. Masih ke sana ya. Ya, masih seperti itu. Kemudian wakil ketua 1 juga masih dari Islam. Kemudian wakil ketua 2 dari Kristen, wakil ketua 3 dari Katolik, kemudian sekretarisnya dari Islam lagi, wakil sekretarisnya satu dari Hindu, wakil sekretaris 2 dari Buddha. Gitu. Kemudian anggotanya. Nah, otomatis semuanya anggotanya Islam. Ya. Itu kalau masih pakai yang model sekarang ini yang dalam PBM. Nah, kalau skema untuk Perpres gimana, Pak? Sudah ini kita sudah mulai ya, tapi memang ini baru tarafnya diskusi memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Tapi nampaknya mengerucut yang nanti akan menjadi leading sektornya itu Kementerian Agama. Tapi nanti kita sudah berikan. Jadi mestinya tidak model sekarang proporsional seperti ini, tapi lebih memadai ada keterwakilan dari akademisi, tokoh agama, laki-laki, perempuan, kemudian jadi dari beberapa komponen ini loh, kemudian yang akan bisa masuk di dalam wadah FKUB ini, sehingga tidak orang sudah terbebani dengan ini tokoh agama minoritas, mayoritas gitu kan, enggak ya. Tapi dari ini ada akademisi dan sebagainya. Gitu Mas Hendro, sehingga mampu kemudian melakukan kerja-kerja tadi ya, fasilitasi, medikasi, edukasi, itu akan dikerjakan oleh FKUB. Ya, harapannya seperti itu, semoga ini bisa terwujud. Pak, tadi sudah saya singgung apa yang sudah dicapai tadi
Yeah. Sudah menaikkan derajat Yeah. kerukunan ya. Yeah. Dari semulanya kita rukun, dari semua kita, tapi bisa meningkat jadi kerjasama. Yeah. Apa Pak yang belum tercapai selama Bapak kan 2 kali periode apa? Yeah. Cita-cita kerukunan yang belum tercapai apa saja? Ya, yang pasti begini. Yang tidak target begitu. Ya, yang sekarang ini belum tercapai itu adalah mau melakukan di mana FKUB bisa menjembatani antar lembaga agama itu kemudian melakukan kerjasama, melakukan sebuah aktivitas atau program, gitu. Sekarang kan enggak. Sekarang ini FKUB sekedar hanya ngelumpuke tokoh-tokoh agama, yuk kemudian kayak diceramai gitu. Yeah. Tapi tidak diajak mereka difasilitasi untuk kemudian melakukan satu program, misalnya program tertentu ya, semua umat beragama dari beragam ini kemudian difasilitasi ketemu merancang sebuah aksi sosial misalnya, atau aksi kemanusiaan atau apa gitu. Itu akan membuat bisa ada terjadi kerjasama. Nah ini yang belum tercapai sampai dengan sekarang ini. Gitu. Lainnya yang mungkin ada yang belum dari secara tadi regulasi, yang regulasi tadi yang saya sampaikan itu juga yang belum tercapai sampai dengan periode ini. Perbup tadi ya. Peraturan bupati tadi itu. Nah, kalau kita berpikir kalau akan naik daerah lain itu ada yang pakai perda. Tapi kalau pakai perda kan mesti agak lebih lama lagi ya. Maka kemudian pilihannya adalah prosesnya jadi panjang. Maka peraturan bupati 45 anggota dewan. Kecuali kalau Mas Hendro bisa menyuarakan lewat anggota dewan. Tidak bisa. Saya mungkin hanya memberikan masukan saja. Kadang didengar ya alhamdulillah puji Tuhan, kalau tidak ya memang sebab menarik ya. Ada hambatan. Ada daerah lain ketika saya mengikuti webinar ya, FKUB dari daerah lain itu tentang garap perda itu, inisiatifnya dari anggota dewan. Justru itu ya. Ya. Boleh disebut Pak, kabupaten mana? Di mana? Nusa Tenggara Timur. NTT. Ya, itu ada inisiasi itu. Nah, memang kemudian kerjasama dengan wali kotanya ya, itu. Tapi usul berangkatnya dari anggota dewan. Nah, itu kan menarik ya. Ini teman-teman penting sekali ya. Bahwa dewan itu juga representatif dari kondisi rakyat yang sebenarnya. Kita berharap juga di DPRD Gunung Kidul berani melakukan gebrakan-gebrakan seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman yang ada di NTT begitu. Ya. Pak, kalau boleh tahu ini Pak, kabupaten selama ini pada saat apa membutuhkan FKUB, suara FKUB, sikap FKUB? Ya, terutama memang yang sekarang ini dirasakan ketika ada masalah antar agama gitu, itu FKUB diajak. Kemudian ketika mau pemilu, FKUB diajak untuk mengkampanyekan pemilu damai gitu. Rukun kayak gitu. Nah, jadi yang masa Covid ini kemarin juga FKUB diajak. Tapi memang tidak diajak secara teknis kemudian ini ya, tapi lebih banyak mensosialisasikan kepada umat. Karena memang nampaknya ada titik-titik singgung ya antara penanganan masalah Covid dengan umat beragama gitu. Nah, ini FKUB diajak. Tapi juga ketika diperlukan untuk doa misalnya, nanti titik-titik baru di situ Mas Hendro. Tapi yang tadi saya maksud sebenarnya FKUB sih bisa saja mempertemukan antar agama ini kemudian melakukan kerja-kerja kemanusiaan kan? Tapi ini yang belum tidak mencoba menggagas. Ini kan musimnya vaksin Mas. Ya itu justru yang saya maksud tadi itu belum ke sana. Gini, apa ada yang menolak Pak di dalam itu? Ya karena gini, di dalam itu kadangkala orang masih berpikir udahlah kita garap yang ini sesuai dengan ranah kita. Ranah kita itu garap tadi itu, maka kemudian lebih banyak terjebak pada kerja-kerja rutin administrasi tadi itu untuk penanganan rumah ibadah, memberikan rekomendasi, kemudian melakukan dialog seperti itu. Padahal kan membangun kerukunan tadi yang saya maksud disebutkan dalam BBM itu kendaraannya banyak macam. Justru Covid ini juga bisa dikemas menjadi ajang merekatkan kerukunan ya. Kadangkala kalau kita webinaran dengan FKUB lain itu ya agak juga ya. Karena di tempat lain tuh misalnya bisa ada difasilitasi FKUB, semua tokoh agama itu kemudian turun bantu yang isolasi mandiri, yang gini itu bersama. Tidak dilakukan oleh kelompok agamanya masing-masing, tapi dilakukan
gabungan ini. Jadi kayak ada semacam posko penanganan bencana yang dilakukan oleh seluruh umat beragama gitu loh. Posko lintas iman. Posko lintas gitu ya. iman gitu. Nah, ini kan kalau bisa FKUB bentuk itu kan sebenarnya nggak menyalahi apa namanya tupoksinya FKUB. Karena dengan cara itu justru masyarakat itu bisa rukun kok. Bisa bertemu ya. Bisa bertemu. Di pertemunya itu nggak hanya sekedar ayo diundang terus kemudian ngomong piye ben rukun, enggak. Ya. Tapi ketika melakukan kerjasama justru itulah tadi ya level kerukunan itu akan terwujud. Derajat kerukunan. Derajat kerukunan. Istilah saya seperti itu, derajat kerukunan. Sampai bisa baca kerjasama, misalnya kemudian juga ada klaster dari salah satu agama, tapi yang lain juga merasa memiliki. Iya, betul. Agamamu berapa, umatmu ada berapa yang isolasi mandiri. Iya. Apa yang bisa saya bantu gitu. Belum pernah terjadi seperti itu. Kalau di FKUB belum pernah terjadi. Belum pernah. Iya. Semoga nanti yang baru bisa menggenapi. Ya, gitu. Bisa terus meningkatkan tadi ya level kerukunan. Ya, level kerukunan. Yeah. Derajat kerukunan. Derajat kerukunan di Kabupaten Gunung Kidul semoga menjadi lebih baik. Ya, Pak, ini kan sudah mau habis, tinggal hitungan hari saja. Iya. Pak Kris ada di sana. Iya. Saya akan mencoba menghubungi anggota FKUB, pengurus maksud saya, pengurus atau wakil ketua atau pengurus yang lain dari beda agama. Iya. Selamat malam Pak Lajar. Selamat malam Mas. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Pak Lajar dari perwakilan dari umat Buddha ya di FKUB. Betul? Halo Pak Lanjar, suaranya kok tidak tertangkap ya? Betul, nggih. Oke. Pak Lanjar, kalau boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Ini kan periode di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gunung Kidul kan sudah mau habis. Nah, boleh Pak diceritakan selama Bapak di sana begitu, kira-kira apa yang sudah tercapai gitu, terwujud upaya teman-teman dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan di Kabupaten Gunung Kidul ini Pak. Prestasi-prestasi baik begitu. Ya. Mungkin kalau menurut saya itu ataupun capaian selama saya mengikuti anggota FKUB itu aturan pemerintah di bersama itu antara Menteri Negeri dan itu kerukunan Ya. deklarasi mencapai ke tingkat desa suatu pengenalan terus dan yang Tunggul Semanu itu bisa terselesaikan baik. Nah, merupakan pencapaian kinerja KUB. Ada persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan ya Pak? Gesekan-gesekan begitu? Ya. Muslim Tunggul itu
grade PKI itu kan dapat baik pelaksanaan sangat didana betul, tidak bisa dilaksanakan satu tempat tapi bisa terlaksana juga di beberapa tempat. Baik Pak, terima kasih atas yang sudah dilakukan teman-teman FKUB dalam periode saat ini. Tetapi pasti ada yang tidak tercapai Pak. Ada target-target yang belum diraih begitu. Kira-kira apa Pak bisa disebutkan? Targetnya itu kan permasalahan yang ada untuk pendirian kantor itu kan belum sampai saat ini belum diselesaikan. Gua bisa mendapatkan izin sepenuhnya, walaupun itu bukan seperti PAUB itu dari dinas pendidikan. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Mas Lajar ya atas informasinya kepada saya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Selamat. Oke, salam sehat. Sukses. Namo Buddhaya. Oke, Pak. Boleh dong, tadi sudah saya bisa mengkomunikasikan dengan pengurus yang lain tentang jelang suksesi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Gunung Kidul. Kira-kira apa Pak pesan untuk mereka yang akan duduk di sana? Pak Kris nanti kan sudah mungkin masih di sana atau tidak Pak Kris? Saya sudah memutuskan dan juga dengan lembaga punya komitmen bahwa saya masih harus komitmen 2 periode. 2 periode selesai. 2 periode itu kalau saya mendapat kemuliaan ya cukuplah kemuliaan bagi saya. Kalau saya melakukan kerja yang saya rasakan berat ya cukuplah saya bekerja berat 2 periode itu ya. Dan memberi kesempatan pada yang lain biar merasakan kemuliaan dan merasakan beban. Jadi berbagi kemuliaan dan berbagi beban ya, Mas Hendro. Gitu betul. Mas Hendro. Kira-kira apa Pak yang perlu disampaikan pada pengurus baru nanti? Gini, saya sih punya obsesi ya sebenarnya pada pengurus yang baru itu betul-betul jangan bertindak sebagai seakan FKUB itu institusi atau kedinasan gitu ya. Jangan. FKUB itu forum. Yang namanya forum itu ada dalam kebersamaan, kolektif kolegialitasnya itu mesti harus terasa gitu. Jadi tidak kayak kepala dinas atau dinas ya instansional itu yang kemudian segala sesuatunya agak mendominasi kebijakan gitu. Ya. Itu enggak, sebenarnya kalau dalam idealisme saya itu bukan seperti itu. Yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama itu lebih egaliter. Nah, jadi carilah pengurus-pengurus yang lebih egaliter, lebih inklusif, lebih demokratis, lebih terbuka pada semua gitu. Itu sudah levelnya kerukunan. Dan idealisme saya yang berikutnya yang mungkin agak susah itu yang namanya kerukunan itu juga termasuk teman-teman penghayat kepercayaan. Tapi belum masuk. Mengapa? Karena nomenklaturnya itu agama. Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah itu hanya kepercayaan itu bukan agama ya. Itu yang di kita ini masih agak ini ya, bicara tentang agama dan kepercayaan itu kan dipisah. Jadi dianggap yang kepercayaan itu bukan agama resmi pemerintah. Gitu. Atau sekarang namanya memang bukan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia atau agama yang difasilitasi oleh negara gitu. Nah, ini yang dalam impian saya itu yang namanya FKUB itu bisa menampung semuanya, termasuk dari teman-teman penghayat kepercayaan. Tapi di Gunung Kidul ada Pak? Ada, penghayat kepercayaan ada MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Tapi itu kan ada kepengurusannya. Ada kepengurusannya, MLKI itu ada, kayak gitu. Nah ini yang ke depan kalau misalnya memang nomenklaturnya memungkinkan gitu, ya memang idealismenya itu FKUB itu tidak terbatas beragama, tapi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Berkepercayaan, misalnya kan gitu.
Kalau mau namanya sesuai ya, kemudian dijelaskan itu yang bisa masuk begini itu sebenarnya bisa. Tapi selama kemudian masih ini kan sekarang dibedakan ya, yang agama pada Kementerian Agama, yang penghayat kepercayaan kepada Kementerian Pendidikan atau kebudayaan. kan kebudayaan kan gitu. Nah sehingga nggak nyambung nih. Ya, nyambung. Ya gitu. Ya ini yang kadang-kadang ketika kita sudah ngomong pada tataran nasional itu mentoknya di situ. Ya. Tapi sebenarnya secara kebijakan di FKUB bisa. Misalnya, oke nggak masuk pengurus nggak apa-apa deh. Tapi diundang ketika kegiatan-kegiatan FKUB kan boleh. Ya. Nah, gitu. Jadi mereka diundang. Jadi nggak hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan diajak. Gitu. Itu saya kira akan lebih Belum membuat pernah selama kerukunan. ini? Belum pernah. Belum. Nah, Bapak bisa menemukan kalau ada lembaga penghayat kepercayaan dan ada pengurusnya tadi berjalan sendiri atau bersama lembaga? Saya berjalan sendiri. Berjalan sendiri karena ada forum-forum misalnya ya. Ada forum bersama dengan webinar itu yang difasilitasi oleh Pusat Paramadina. Jadi FKUB itu pernah, FKUB Gunung Kidul juga pernah didampingi oleh Pusat Paramadina itu untuk mengembangkan ini tadi pemikiran-pemikiran tentang kerukunan ya, termasuk mediasi. Nah kemudian itu ada jaringannya lagi dengan ICRS sama CRCS UGM dengan Pusat Paramadina ini. Nah dalam webinar itu biasanya mereka dihadirkan. Jadi di samping wakil dari FKUB atau dari lembaga-lembaga agama ini, kemudian dari MLKI dihadirkan. Nah ketika itu kita sebenarnya bisa sih kita didorong ya, misalnya FKUB oke, kalau belum sampai pada tataran masuk pada regulasi penghayat kepercayaan itu bisa masuk, tapi kita bisa mengajak mereka hadir dalam melibatkan mereka dalam kerja-kerja. Sudah pernah diusulkan itu Pak? Sudah, tapi memang belum karena gini, karena di internal itu masih menganggap itu sudah urusannya di Pakem kejaksaan itu loh. Jadi itu digolongkan pada itu. Jadi itu sudah ditangani dan itu bukan agama. Itu tidak beragama. Memiliki tata cara sendiri, cara ibadah sendiri, dan punya Tuhan sendiri. Tetap memiliki Tuhan. Ya betul Tuhan kan, ketuhanan yang Maha Esa kan. Ya kayak gitu. Ya ini jadi masih seperti itu kan. Ya saya sih oke, karena memang ya saya menganggap mindsetnya masih begitulah. Tapi kerja-kerja untuk kemudian bisa membuka pemikiran yang lebih inklusif, yang lebih itu tadi memang harus terus kita kerjakan Mas Indro. Ya. Oke. Pesan Pak untuk masyarakat tadi, untuk kemungkinan nanti sudah disampaikan pengurus yang baru, sekarang untuk masyarakat harus bagaimana sih merawat dan mengelola kerukunan itu seperti Baik. Apa? Saya mulai dulu dari masyarakat agama ya. Terutama para tokoh agama. Kalau saya boleh berharap, utuslah tokoh agama yang inklusif untuk bergabung ke FKUB, yang inklusif, yang demokratis, yang egaliter. Itu utuslah di FKUB, sehingga kemudian di FKUB itu akan terwarnai betul-betul kerja-kerja mampu melakukan edukasi, mampu melakukan fasilitasi, mampu melakukan mediasi, sehingga terwujud kerukunan sampai pada gradasi kerukunan yang tertinggi tadi itu. Derajat kerukunannya sampai kerjasama. Selama umat beragama itu tidak mengutus tokoh agamanya yang inklusif, demokratis, dan egaliter, maka apalagi kalau yang diutus itu tokoh-tokoh agama yang masih nun sewu ya, saya matur kadangkala masih kolot atau masih berpikir eksklusif gitu, ya FKUB masih tetap akan tidak bisa melakukan kerja-kerja, masih akan mencari versi kerukunan. Ya, versi kerukunan dalam tanda petik. Ya, versi kerukunan. Ya, yang lebih, kalau saya boleh jujur itu memang kadang-kadang kerukunan dalam perspektif pendekatan keamanan. Tenang. Yang tenang, aman. Tenang, aman, gitu kan? Tidak ribut. Padahal tidak adil. Masakan tidak adilan kan? Ya, itu mesti harus kita harus terus kita ubah ya, kita bongkar seperti itu. Gitu Mas Indro. Pak, syarat kerukunan itu satu lagi. Boleh. Pertanyaan, apakah itu juga erat terkait dengan kesetaraan? Ya, betul. Kalau yang namanya orang akan rukun itu mesti harus setara. Jadi dalam pandangan ini kerukunan antar umat beragama itu kan mesti dilandasi pada kesetaraan, toleransi, gitu, saling pemahaman dan saling kerjasama. Itu tiga hal ini yang menjadi syarat, sehingga akan terasa antar agama itu nggak ada
Maka dikotomis mayoritas minoritas itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Harusnya loh itu Ya. nggak ada lagi di dalam susunan FKUB. Oke. Seperti itu Mas Indro. Terima kasih Pak Kristiono Riyadi, Sama-sama. sudah 30 menit kita berbincang-bincang dan saya bisa langsung kawruh menimba ilmu dari pengalaman beliau selama 2 periode di kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya yakin meskipun belum maksimal yang ada dikerjakan di sana, tapi ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan di sana, yang ditinggalkan di sana. Saya juga meyakini keanggotaan yang lain, pengurus yang lain juga sudah melakukan suatu niat, meskipun kadang salah langkah, salah berpijak dan sebagainya, tetapi ada suatu yang upaya untuk membangun dan mengikat kerukunan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Siap. Terima kasih. Sama-sama Dan Mas Indro. matur nuwun teman-teman Ya. publik, kita ketemu di edisi berikutnya. Semoga selalu sehat, semangat dan berbahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.